pagi pemirsa, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Itu dia tadi ya, menua itu sudah pasti, tapi sehat itu pilihan. Tapi kalau supaya sehat terus, harus terus saksikan Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan juga saya Dr. Vito Damai. Thank you Intan. Kita tadi udah lihat ya bagaimana kalau orang-orang itu memberikan tips ya, pola makan yang sangat diatur, pola makan yang harus sehat. Pikirannya ya dia harus baik dengan orang lain, dia harus berhubungan baik dengan orang lain juga. Jadi harus sehat secara jiwa, mental juga secara fisik. Nah karena itu apa saja sebenarnya dalam praktis sehari-hari ini, kita sehari-hari itu mesti makan apa, sehari-hari gimana caranya supaya bisa menua dengan sehat. Kita akan bahas saat lagi, tetap di TV One. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Setiap orang akan mengalami masa tua dan menjadi lansia seiring bertambahnya usia. Namun menjadi tua kerap menghantui sebagian orang sebab bisa mengkhawatirkan kondisi seseorang dengan gangguan kesehatan yang bisa mengintainya. Umumnya, seseorang yang masuk kategori lansia akan diiringi beberapa penyakit seperti mudah lupa ataupun fisik yang tak energik lagi. Namun kekhawatiran tersebut sebetulnya bisa loh kita hindari. Menjadi tua kerap suatu hal yang tak menyenangkan. Pada dasarnya jika kita menerapkan pola hidup sehat, maka tubuh pun tak mengalami perubahan dan bisa tetap sehat. Menua dengan kondisi tubuh yang sehat, siapa yang tidak mau ya pemirsa? Lantas bagaimana ya cara menua dengan sehat? Apa saja ya langkah yang harus kita lakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar serta terhindar dari penyakit-penyakit lansia? Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Nah mau nggak sih kalau misalkan Anda nanti menjadi kakek-kakek yang bisa main sama cucunya? Kayaknya semua orang pengen begitu deh. Sehingga kalau kita bilang, oh semoga panjang usia, kita juga selalu sertakan semoga sehat selalu ya. Karena sehat itu penting, dan ketika kita lanjut usia, apalagi sehat itu harta yang paling berharga, nggak bisa ditukar dengan uang. Kali ini kita akan bahas bersama dengan Dr. Vivi Putri Lesmana, spesialis penyakit dalam. Dr. Vivi, selamat pagi. Pagi. Halo dokter, selamat pagi. Kita lagi mau ngebahas sekarang mengenai bagaimana menua dengan sehat. Nah, karena itu dia. Faktanya tadi gimana? Tadi Intan bagus ya kata-katanya deh. Itu kata-katanya, jadi menua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Betul dokter ya? Iya betul. Karena kan kalau kita nggak bisa memilih untuk menua itu udah pasti ya dokter ya, bertambahnya usia. Tapi kesehatan bisa kita tetap jaga. Nah dokter nih, ini terkait masyarakat, aku juga masyarakat ya. Kita semua masyarakat. Kita semua ingin tahu nih dokter, gimana caranya kalau menua itu kan udah pasti, tapi gimana caranya supaya menuanya dengan cara sehat? Ini ada fakta mitos yang pertama nih dokter. Ini katanya makanan dengan nutrisi yang baik, ini membuat tubuh menua dengan sehat. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta? Ya, Oh, kenapa karena dok? nutrisi itu penting untuk kesehatan kita. Walaupun dia usia muda, dia tidak akan walaupun dia usia muda ataupun tua itu membutuhkan nutrisi. Baik untuk pertumbuhan, kemudian baik untuk regenerasi sel, untuk supaya selnya itu jadi perbaikan sel dan juga untuk energi kita. Jadi menua pun kita butuh untuk nutrisi yang baik. Oke, artinya ini pasti harus nutrisinya dengan tepat ya dokter ya, dengan muda ya dok, dari usia muda ya dokter? Iya betul, karena kita misalnya kayak contohnya seperti vitamin D, kadang-kadang orang butuh dari usia muda, kita butuh untuk dilanjutkan untuk usia tua. Karena vitamin D itu untuk menjaga kalsium kita di tulang, terutama yang nanti untuk usia tua, di mana usia tua itu massa dari tulang itu akan mulai berkurang. Jadi kita butuh nutrisi dari usia muda sehingga usia tuanya jadi sehat. Nah itu dia, kadang-kadang soalnya orang gini dokter ngomongnya bilang, masih muda makan apa aja boleh, nanti kalau udah tua baru pilih-pilih gitu. Padahal justru dari awal kita mesti jaga ya. Itu benar. Nah ini ada lagi nih, katanya kalau misalkan yang masih muda kadang-kadang kan mereka mager ya, malas gerak, malas olahraga, katanya nggak sempet atau mungkin sibuk kerja jadi malas untuk gerakan. Sekarang banyak di komputer aja bisa ya. Ini ada fakta mitos nih, katanya rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu sangat penting membuat tubuh menjadi sehat walaupun bertambah tua atau bertambah lanjut usia. Fakta atau mitos? Itu fakta, karena kalau usia tua maka fleksibilitas ataupun massa otot itu akan berkurang. Oleh karena itu kita dari usia muda juga beraktivitas supaya massa otot kita tetap sampai usia tua.
sehingga fleksibilitas kita di usia tua pun akan tetap bertahan. Jadi sebenarnya kita nabung ya. Kan Ya. masa otot tadi kata dokter bisa berkurang. Jadi sekarang kalau kita kumpulin dengan latih tiap hari, artinya nanti di masa lanjut usia tetap ada gitu kan? Ya, betul. Nah ini Bintan, rajin olahraga. Bagus nih, harus ditiru nih berarti. Iya dong, harus rajin olahraga. Tapi dokter Vito kan juga ini kan selalu sibuk ya dokter ya. Tapi kan kadang-kadang ini untuk olahraga ini dokternya di usia menua itu kan kadang sangat ditentukan dokter. Oke, usia muda kita bisa olahraga macam-macam. Tapi kalau udah di usia tua nih, ini kadang-kadang harus ditentukan banget nih, pilih-pilih ya dokter. Betul. Ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya rutin berolahraga kardio seperti berjalan dan juga bersepeda. Ini dapat menjaga kesehatan jantung hingga tubuh menua dengan sehat. Ini fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dulu dokter. Nanti kita temukan jawabannya sesaat lagi pemirsa, tetap di Hidup Sehat.